Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Kita berjumpa kembali bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan Allah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi awalan wa akhira. Dan salawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan qiraah kita pada kitab Syarah Fadlul Islam. Dan sebelum kita masuk kepada bab yang selanjutnya atau bab yang terakhir dari kitab ini atau dari risalah ini, maka kita baca terlebih dahulu satu riwayat lagi yang didatangkan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala di dalam bab maja'a fi ghurbatil islami wa fadlil ghuraba. Dan ini riwayat dibawakan oleh Al-Imam Ibn Waddah, atau riwayat ini dibawakan oleh Ibn Waddah, ya, lalu kemudian dikutipkan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala. Naam, berkata Asy-Syaikh, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala walahu bi isnadin anil ma'afiri. Dan riwayat Ibn Waddah, walahu ay wali ibn Waddahin, bi isnadin dengan sanad anil ma'afiri, dari al-ma'afiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba lil ghuraba, ya beruntunglah orang-orang yang asing, alladzina yatamassakuna bi kitabillahi, yaitu orang-orang yang tetap berpegang kepada kitabullah Al-Quran, hina yutraku, ketika Al-Quran ditinggalkan, wa ya'maluna bisunnati yawma tutraku, dan mereka tetap mengamalkan sunnahku pada hari di mana sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan. Jadi di dalam riwayat yang dibawakan oleh Ibn Waddah, yang ini dikutipkan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, menyebutkan bahwa di antara sifat al-ghuraba, yaitu orang-orang yang berpegang kepada kitabullah ketika ditinggalkan, ketika orang-orang meninggalkannya, dan berpegang dan mengamalkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ditinggalkan. Maka ini riwayat ini disebutkan oleh Ibn Waddah, dan riwayat ini para muhaqqiq mengatakan ini ada kelemahan padanya, tetapi riwayat ini telah bersesuaian dengan riwayat-riwayat yang sahih. Maka berdasarkan riwayat ini, maka al-ghuraba, ada tambahan lagi sifat al-ghuraba. Setelah sebelumnya kita menyebutkan sifat yang pertama dari al-ghuraba adalah an-nuza'u minal qabail, yaitu orang-orang yang mereka meninggalkan kabilahnya dalam rangka untuk menjaga agamanya, meninggikan kalimatullah.
Yang kedua adalah yang tetap bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang sedang rusak, lalu kemudian yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia dari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam riwayat ini makin mempertegas yang sudah disebutkan. Yang dimaksud mereka tetap saleh ketika manusia rusak adalah yang berpegang kepada kitabullah, kepada Al-Quran, ketika Al-Quran ditinggalkan oleh manusia, dan tetap mengamalkan sunnah Nabi SAW ketika sunnah tersebut ditinggalkan. Berkata Asy-Syaikh Asy-Syarih Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, hadza kama sabaqa, ini seperti yang sudah lalu. Annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, manil ghuraba'u, siapakah al-ghuraba, orang-orang yang asing? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladzina yasluhuna idza fasadan nasu, itu mereka yang tetap salih, tetap baik ketika manusia rusak. Maknanya yasluhun, yaitu berpegang kepada kitabullah dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, yuslihuna ma afsadan nasu, mereka yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Wa hadzal hadits, dan hadis ini yang dibawakan oleh Asy-Syaikh belakangan ini, yaqulu fihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis tersebut, tuba lil ghurabai, ya beruntung surga bagi orang-orang yang asing, alladzina yatamassakuna bi kitabillahi, yaitu mereka yang berpegang kepada kitabullah, pada Al-Quran. Hum yatamassakuna bi anfusihim, mereka berpegang ya untuk diri mereka sendiri. Lalu kemudian wa yumassikuna ghairahum bi kitabillahi, dan mereka mengajak orang lain agar berpegang kepada kitabullah. Jadi dia sendiri berpegang kepada kitabullah, dia juga mengajak orang lain agar berpegang kepada kitabullah. Wa ya'muruna bil ma'rufi, dan mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkari, dan mereka mencegah dari kemungkaran, wa yu'allimuna dinallahi, dan mengajarkan agama Allah, wa yad'una ilallahi, dan menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin. Orang-orang yang mengajak agar berpegang kepada kitabullah Al-Quran dan mereka mendirikan salat, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan atau yang membuat perbaikan. Jadi ciri-ciri muslihun, ya dia sendiri berpegang pada kitabullah dan sunnah Rasulullah, dia pun mengajak, mendakwahi manusia agar juga berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di surat Al-A'raf ayat 170. Nah, ini ciri dakwah islahiyah. Sebagaimana kita sudah sebutkan. Ciri dakwah islahiyah, dakwah perbaikan, dakwah tajdid, dakwah pembaharuan. Mengajak manusia agar berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada tauhid dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala syakka, maka tidak ada keraguan, anna alladhi yathbutu 'ala ad-dini, bahwa orang yang tetap konsisten berada di atas agama, indal fitani, ketika fitnah, wasyururi, dan keburukan-keburukan, wanqilabin nasi, wanqilabin nasi ziddahu, dan manusia berubah, ya berbalik menjadi melawannya, menyelisihinya, menentangnya. Jadi orang yang tetap konsisten di atas agama ketika fitnah, ketika keburukan-keburukan, dan ketika manusia berbalik menentangnya, dia tetap bersabar, konsisten, anna hadza yurja lahu khairun katsirun. Bahwa orang yang seperti ini diharapkan kebaikan yang banyak pada dirinya. Lakin tetapi hadza nadirun, orang yang seperti ini jarang langka. Fa aktsarun nasi la yasbiruna, kebanyakan manusia tidak mampu bersabar.
walau annahum yuhibbunal khaira, walaupun sesungguhnya kalau seandainya mereka betul-betul mencintai kebaikan, la sabaru, niscaya mereka bersabar. Wa Syekh Ibnu Rajab rahimahullahu taala, Syekh Ibnu Rajab rahimahullahu taala lahu risalatun qayyimatun. Beliau memiliki satu risalah yang sangat bermutu ya fi hadzal mawdu'i, terkait dengan tema ini, yaitu terkait dengan tema al-ghuraba, ya, fi mas'alati al-ghurbati, terkait dengan masalah keterasingan Islam dan orang-orang yang asing. Unwanuha, judulnya risalah tersebut adalah Kashful Kurbati fi wasfi hali ahlil ghurbati. Ya, Kashful Kurbati fi wasfi hali ahlil ghurbati, yaitu menyingkap kesulitan-kesulitan dalam menyebutkan ciri-ciri keadaan orang-orang yang asing. Matbu'atun, risalah ini risalah yang dicetak, ya. Syaraha fiha, di mana Syekh Ibn Rajab memberikan syarah fiha pada risalahnya tersebut, penjelasan pada haditha bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, di mana Syekh Ibn Rajab menjelaskan di dalam risalah tersebut hadis bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, Islam datang asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana dia datang di awal mula. Nah, selanjutnya Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala mendatangkan bab yang terakhir dari risalah Fadlil Islam ini, yaitu babut tahdziri minal bid'ah. Bab at-tahdzir, peringatan yang keras, minal bid'ah, terkait dengan bid'ah. Kenapa Syekh menutup bab dalam risalah ini dengan mendatangkan bab at-tahdzir minal bid'ah, bab peringatan yang sangat keras terhadap bid'ah? Karena yang pertama di antara alasannya, wallahu a'lam, adalah bahwa seseorang tidak akan mendapatkan kesempurnaan dan keutamaan Islam dengan utuh dan sempurna, melainkan dengan meninggalkan kebid'ahan. Sebab apa? Sebab kalau maksiat, orang Islam tahu kebanyakannya dan berusaha untuk menjauhinya. Tetapi kebid'ahan, berapa banyak dia terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ditambah lagi, nanti akan didatangkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala hadis, yang itu adalah merupakan bagian daripada wasiat yang disebut oleh para ulama sebagai wasiat perpisahan. Ya, bagian dari wasiat perpisahan Nabi SAW. Jadi seolah-olah Syekh hendak menjelaskan bahwa Islam dengan berbagai macam keutamaan-keutamaannya, dengan berbagai macam anugerah-anugerahnya, dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan dan kesempurnaan-kesempurnaannya, tidak akan pernah bisa dirasakan, tidak akan pernah bisa diraih kecuali dengan meninggalkan kebid'ahan, sebagaimana itu adalah wasiat perpisahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nanti akan didatangkan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala hadis sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Berkata Syekh Al-Muallif Asy-Syarih, ya, Syekh Shalih Fauzan Asy-Syarih yang memberikan syarah, al-bid'u jam'u bid'atin. Al-bid'u adalah jamak dari bid'ah. Jadi al-bid'u jamak, mufradnya adalah bid'ah. Wahia, dan definisinya bid'ah adalah ma uhditsa fid dini, sesuatu yang dimunculkan atau hal baru yang dimunculkan di dalam agama, mimma laysa minhu, yang tidak termasuk bagian daripada agama. Ya. Ibadatun, baik hal yang dimunculkan hal baru itu ibadatun, berupa ibadah, au zikrun, atau zikir, au ghairu dzalika, atau yang selain itu, min umurid dini, dari perkara-perkara agama. Fad-dinu kamilun, maka agama ini sudah sempurna. Walillahil hamdu, dan milik Allah lah segala pujian. Li'annahu ma tuwfiya Rasul sallallahu alaihi wasallam illa wad-dinu kamilun. Karena
tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat melainkan agama ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Yang ini dari surat Al-Maidah ayat ketiga. Fala yahtaju ila ahadin, maka tidak butuh lagi agama ini kepada seseorang ya'ti yang datang belakangan wa yudhifu ila ad-dini syai'an jadidan dan menambahkan kepada agama sesuatu yang baru. Tidak perlu lagi. Walau kanat niyatuhu salihatan, walaupun niatnya baik. Fala yajuzu hadza, maka hal ini tidak diperbolehkan. Fahadza mubtadi'un, maka orang yang mendatangkan hal baru dalam agama ini adalah pelaku kebid'ahan dan pembuat kebid'ahan. Walau kanat niyatuhu salihatan, walaupun niatnya baik. Fad-dinu la yaqbalu ziyadata wal idhafata, agama tidak menerima tambahan, ya. Tambahan-tambahan tidak perlu. Ya, al-ziyadah wal idhafah, idhafah juga ditambahkan. Lianna Allah akmalahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Fahadihi hiyal bid'atu, maka inilah bid'ah. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa orang yang memunculkan hal baru di dalam urusan kami ini, dalam agama maksudnya tentunya, ma laysa minhu, yang bukan termasuk darinya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, alaikum bisunnati, berpeganglah kalian kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang diberi petunjuk dan juga yang memberikan petunjuk kepada manusia. Kama ya'ti fi hadithi al-Irbadi, sebagaimana nanti datang pada hadis Al-Irbad bin Sariyah yang didatangkan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif Sahibul Matni, yaitu Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Tamassaku biha, berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, wa'addu 'alaiha bin nawajidhi, dan gigitlah dengan gigi geraham. Walamma hatha 'ala tamassuki, dan tatkala Nabi SAW memerintahkan agar berpegang bis sunnati dengan sunnah, maka naha 'anil bid'ah, Nabi SAW pun melarang kebid'ahan. Faqala, lantas Nabi SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umuri, jauhilah oleh kalian hal-hal yang baru. Dalam urusan agama tentunya maknanya. Dan ini telah difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena sungguhnya hal baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalatun, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna khairal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara adalah hal baru. Yang dimaksud tentu dalam urusan agama. Al-wajibu al-ittiba'u, kewajiban yang harus kita tunaikan adalah al-ittiba'u, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tarkul ihdathi, dan meninggalkan memunculkan hal baru, wal istihsanati, dan menganggap baik, wa taqlidil a'ma, dan meninggalkan taklid buta, lil mubtadi'ati, kepada pelaku kebid'ahan. Naam. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Maka kemudian tadi kita sudah sebutkan pada bab ini, bab at-tahdzir minal bid'ah, Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala mendatangkan hadisnya Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Di mana hadis ini adalah merupakan hadis yang menjelaskan tentang
nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seakan-akan Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala hendak menutup risalah ini, risalah Fadl Islam ini, dengan mendatangkan wasiat perpisahan, nasihat perpisahan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terkait dengan wasiat agar bertakwa kepada Allah, mendengarkan dan taat walaupun yang menjadi pemimpin adalah budak, dan yang hidup nanti setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melihat perselisihan yang banyak. Nabi perintahkan agar berpegang kepada sunnahnya dan sunnahnya Khulafa Ar-Rasyidin, agar konsisten berpegang kepadanya dan menjauhi kebid'ahan-kebid'ahan. Inilah yang dimaksudkan oleh Al-Muallif, la'allahu, ya, mudah-mudahan ini termasuk yang dimaksudkan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, bahwa dengan menjauhi kebid'ahan, orang akan mendapatkan keutamaan Islam, kesempurnaan Islam, keagungan Islam, kemuliaan Islam dengan bagian yang paling sempurna. Berkata Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala, "Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu." Dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qal, berkata sahabat Irbad bin Sariyah, "Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami. Mau'izatan balighatan, nasihat yang sangat kuat sekali. Nasihat yang sangat bagus, yang sangat indah, syarat makna lagi sangat kuat maknanya. Sehingga apa? Kata sahabat Al-Irbad bin Sariyah, wajilat minhal qulubu, yang hati pun menjadi bergetar karena agungnya nasihat dan wasiat tersebut. Hati menjadi takut, hati menjadi mengagungkan, memuliakan karena nasihat yang begitu sangat bagus lagi sangat indah. Wa dharafat minhal uyun, dan meneteskan air mata. Jadi nasihat ini membuat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in hati mereka tersentuh, lalu kemudian mereka pun meneteskan air mata. Ini menunjukkan bahwa para sahabat adalah orang yang baik hatinya, yang mudah tersentuh dengan nasihat, yang sangat memahami apa yang diwasiatkan dan dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulna, sampai-sampai para sahabat bertanya, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Seakan-akan ini adalah nasihat dari orang yang hendak berpisah. Seakan-akan ini adalah wasiat dari orang yang hendak berpisah. Di para sahabat merasakan begitu sangat mendalam nasihat ini. Dan nasihat itu akan sangat mendalam apabila disampaikan dari orang yang hendak berpisah. Yang tidak akan berjumpa lagi. Yang tidak akan bertemu lagi. Maka nasihat itu akan menjadi sangat mendalam sekali. Baik yang menyampaikannya, begitu pula yang mendengarnya. Sehingga tadi, kata sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, wajilat minhal qulub, hati menjadi sangat takut, mengagungkan, memuliakan. Wa dharafat minhal uyun, dan sampai-sampai mata pun meneteskan air mata. Air mata pun menetes. Famada ta'hidu ilaina, apa yang hendak engkau sampaikan kepada kami? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kalian agar kalian bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Yang kedua, wasam'i wa ta'ati, dan mendengarkan dan taat. Wa in ta'ammara alaikum abdun, walaupun memimpin kalian, yang jadi pemimpin kalian adalah seorang budak. Ya budak, sebagaimana kita ma'ruf, dia dari Habasyah, kulitnya berwarna hitam. Yang artinya dia tidak
terpenuhi kompetensinya untuk jadi pemimpin. Tapi tetap Rasul perintahkan dengarkan dan taati. Tentu selama tidak perintahkan maksiat. Ya. Fa'innahu, lalu selanjutnya, fa'innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa orang yang hidup setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, berpeganglah kalian kepada sunnahku. Jadi ketika mendapati perselisihan-perselisihan yang banyak, apa yang harus dilakukan? Berpeganglah kalian kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para khulafa' ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Jadi khulafa' ar-rasyidin sudah ada sebutannya, walaupun siapa person-personnya belum disebutkan secara detail oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasul sudah menyebut khulafa' ar-rasyidin. Tentu sebagaimana kita ketahui, itu sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman, sahabat Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Addu 'alaiha bin nawajidhi, gigitlah dengan gigi geraham. Ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Riyadhus Shalihin menyebutkan an-nawajidh maknanya dua. Yang pertama gigi geraham, yang kedua adalah gigi taring. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri, dan jauhilah oleh kalian hal-hal yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena sesungguhnya setiap hal baru dalam agama tentunya adalah kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalatun, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, haditsun hasanun sahihun, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Dan kita sudah pernah sampaikan istilah hasanun sahihun menurut Al-Imam Tirmidzi ini bisa berarti salah satu di antara dua makna. Makna yang pertama, hadis ini diriwayatkan dari dua jalur. Jalur yang pertama adalah hasan, jalur yang kedua adalah sahih. Maka berarti hadis ini semakin kuat karena memiliki dua jalur. Yang kedua, makna yang kedua adalah hasanun sahihun. Hadis ini dinilai hasan oleh sebagian para ulama, sahih dinilai sahih oleh sebagian para ulama yang lain. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam ay ya'idhan nasa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar memberikan nasihat kepada manusia. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Nasihati mereka dan katakan pada mereka pada diri mereka qawlan baligha, perkataan yang baligh. Baligh itu sangat indah, sangat bagus, syarat makna. Oleh karena itulah, sebagaimana kita ketahui ada di dalam ilmu bahasa Arab, yaitu ilmu balaghah. Agar seseorang berbicara memiliki keindahan dan juga memiliki makna yang sangat kuat. Lalu kemudian, ini surat An-Nisa ayat 63 ya. Lalu kemudian Asy-Syaikh rahimahullah, Syekh hafizahullah taala berkata, "Fal-yaum law ata ahadun, fal-yauma law ata ahadun." Maka kalau hari ini ada seseorang yang datang liya'idha, untuk memberikan nasihat. Yaquluna, ya, maka orang-orang akan berkata, ya, orang-orang akan berkata, ini hadza mu'aqqidun mutasyaimun. Ya, ini apa? Hanya bikin kita jadi bosan lah. Kita hanya suruh duduk-duduk sehingga membuat kita jadi bosan. Ini nasihat melulu, ceramah melulu gitu ya. Jadi sebagian orang hari ini ketika ada nasihat, ada ceramah, apa dia bilang? Ini membosankan. Buat kita bikin duduk-duduk, membosankan. La yaftahu lin-nasil basmata was-surura wal faraha. Ya, tidak bikin orang jadi senang, jadi gembira, jadi bahagia. Enggak. Ceramah melulu katanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam wa'adha ashabahu, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabatnya. Gitu ya. Fi hadza wa fi hadza, dan di dalam
hadis ini dalilun, terdapat dalil ala annal alima ya'idhun nas, bahwa orang yang alim, yang berilmu, ya dia menasihati manusia. Ya. Wa faqad kana sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalu ashabahu bil mau'izati makhafatas sa'amati. Ya, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalu ashabahu, memberi jaraklah kepada para sahabat dengan nasihat. Makhafatas sa'amati, khawatir bosan. Jadi diberi jarak. Ya, yakni maknanya adalah ya'idhuhum yauman ba'da yaumin. Maknanya adalah Nabi menasihati mereka yauman ba'da yaumin. Ya, terkadang sehari nasihati, besoknya ndak, atau tidak terus-menerus. La yudawimu 'alal wa'dhi. Tidak terus-menerus memberikan nasihat. Ya, innama yatakhawwaluhum yauman ba'da yaumin. Diberi jarak lah. Ya. Sehari berikan nasihat, sehari tidak. Au ba'da yaumaini, atau diberi jarak 2 hari. Au ma sya'allahu, atau ya Allah, yang Allah kehendaki. La yudawimu ala dzalika, tidak terus-menerus memberikan nasihat. Ingat bedanya antara nasihat dengan dars, pelajaran ya. Kalau yang namanya nasihat, ya tidak terus-menerus. Tetapi kalau pelajaran, ad-dars, pelajaran, ya seperti orang penuntut ilmu, ya di kelas, dia belajar, atau memang di ma'had, pesantren, dia ada pelajaran pagi, malam, dan seterusnya, maka berbeda. Memang penuntut ilmu, memang dia sudah siap dengan keadaan seperti itu. Tetapi kalau nasihat yang amma, nasihat yang umum, ya itulah, ya dia dilakukan tidak terus-menerus. Mungkin sepekan sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali, sebulan sekali. Maka ikhwatal iman harus dibedakan antara nasihat, di mana biasanya mungkin ya dilakukan sepekan sekali misalnya, ya sebulan sekali misalnya, ini namanya nasihat. Tapi kalau memang pelajaran, menuntut ilmu, ya memang dia terus-menerus, continue terus. Itu bedanya. Maka oleh karena itu tidak asing, tidak aneh. Kalau memang misalnya ada orang yang bertanya, kenapa ya misalnya majelis yang continue, yang rutin, seperti misalnya mungkin pelajaran bahasa Arab misalnya ya, itu orangnya sedikit. Karena memang untuk continue terus-menerus, apalagi sampai kemudian setiap hari misalnya, tentu tidak mudah untuk sebagian orang. Tidak mudah untuk sebagian orang. Ada sebagian yang memang sudah mampu melakukan hal itu. Tapi ada juga yang belum mampu. Dia hanya mungkin mampu hadir di kajian sepekan sekali misalnya. Atau di kajian nasihat sebulan sekali misalnya. Tetapi tentunya dorongan sangat kuat. Kita motivasi juga kepada para ikhwah sekalian agar membiasakan diri untuk belajar secara kontinu dan terus-menerus. Karena ini berarti dia sudah mulai meningkat, setahap lebih meningkat lagi. Apalagi sampai kemudian sudah mulai mau belajar bahasa Arabnya dan seterusnya. Ya karena memang sebagian orang masih belum mampu. Akhirnya dia mudah bosan. Fa yumallilun nasa. Jadi Nabi SAW tidak terus-menerus sehingga membuat orang jadi bosan. Innama yatakhawwaluhum, memberi jeda buat mereka. Wa fi hadzal hadithi, dan di dalam hadis ini, qala al-Irbad bin Sariyah, berkata al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat bagus, yang sangat indah sekali, yang sangat tinggi mutunya, kualitasnya. Wajilat minhal qulub, hati menjadi bergetar karena takut kepada Allah, mengagungkan, memuliakan. Wa dharafat minhal uyun, air mata pun menetes. Fahadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa a'lamul khalqi billahi azza wa jalla. Beliau adalah orang yang paling mengenal Allah azza wa jalla. Wa bima yurdillaha azza wa jalla, dan paling tahu apa yang membuat Allah ridha.
wa bima yunqidhun nasa minasyarri, dan paling tahu apa yang bisa menyelamatkan manusia dari keburukan. Wa a'lamul khalqi, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mengetahui. Wa huwa ya'idhu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Wa laysat mau'izatan yasiratan, bukan hanya sekedar nasihat ringan. Walakinnaha mau'izatun balighatun, tapi nasihat yang berat, yang sangat bermutu, yang sangat berbobot. Wajilat minhal qulubu, yang hati menjadi bergetar. Wadharafat minhal uyunu, dan air mata pun menetes. Waqad dzakaru, dan telah menyebutkan para ulama, anna hadza, bahwa ini Nabi melakukan hal ini, menyampaikan nasihat ini ba'da salatil fajri, setelah salat subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat dan nasihat ini setelah salat subuh. Wa qalu, dan para sahabat berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat dari orang yang hendak berpisah. Fahimu minha, para sahabat memahami darinya, annaha wasiyatun minar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa nasihat ini adalah merupakan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hayatahu ala wasyakin nihayati, dan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir sampai pada penghujungnya. Ka'annaha wasiyatu muwaddi'in, seakan-akan ini adalah wasiatnya orang yang hendak berpisah. Wa min 'adatil muwaddi'i, dan termasuk di antara kebiasaan orang yang hendak berpisah, yakni alladhi yuridu an yusafira, maknanya yakni orang yang hendak berpisah bisa berarti orang yang hendak safar, au hadarahul mautu, atau orang yang hampir wafat, ayyusiya auladahu, dia wasiatkan kepada anak-anaknya, au man haulahu, atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebagaimana Nabiullah Yaqub alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya menjelang wafatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, am kuntum syuhada, apakah kalian menyaksikan, apakah kalian menjadi saksi, idh hadara Yaqub al-mautu, ketika kematian mendatangi Nabi Yaqub alaihissalam, idh qala li banihi, tatkala Nabi Yaqub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku. Yang kemudian anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wahai ayah, kami menyembah ilahmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahnya bapak-bapakmu Ibrahim, Ismail, dan Ishaq, yaitu ilah yang satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri, kami Islam. Hadhihi sunnatul anbiya, inilah sunnahnya para nabi. Annahum yusuna umamahum wa dharariyahum, bahwa mereka berwasiat kepada umat dan keturunan-keturunan mereka. Apa wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah azza wa jalla, was-sam'i wat ta'ati, dan mendengarkan dan taat. Usikum bitaqwallahi, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Hadhihi kalimatun jami'atun li khisalil khair. Ini adalah merupakan satu ungkapan yang mencakup, satu perkataan yang mencakup seluruh sifat-sifat kebaikan. Yadkhulu fiha fi'lul wajibati, masuk di dalamnya mengerjakan yang wajib. Wa tarkul muharramati, dan meninggalkan yang haram. Lianna hadha huwa alladhi yaqi min adzabillah, karena inilah orang yang menjaga dari siksanya Allah, menjaga diri dari siksanya Allah. Jadi wasiat dengan ketakwaan kepada Allah, ini adalah wasiat yang mencakup segala kebaikan-kebaikan. Yang masuk di dalamnya mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga diri dari siksanya Allah, yaitu dengan mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Fa'ata bi kalimatin jami'atin, maka Nabi SAW menyampaikan satu kalimat yang mencakup seluruh kebaikan-kebaikan.
Thumma fassala alaihi salatu wassalamu. Kemudian Nabi SAW pun memperinci setelah menggunakan kalimat yang umum, yang global, yang mencakup segala kebaikan. Lantas kemudian Nabi SAW pun mulai memperinci apa saja takwa kepada Allah dari umum, lalu kemudian menuju kepada yang khusus. Di dalamnya terdapat faedah, salah satu metode wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW, yaitu dimulai dari yang umum terlebih dahulu, kebaikan-kebaikan secara umum, lalu kemudian mulai memperinci apa saja yang menjadi perincian-perinciannya. Usikum bitaqwallahi, aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Wa min taqwallahi, dan di antara takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-sam'u wa ta'atu liwulati umuril muslimina. Termasuk ketakwaan kepada Allah adalah mendengarkan dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Li'annahu bis-sam'i wa ta'ati yahsulu lahu mujtima'ul kalimati. Karena dengan mendengarkan dan taat, maka bisa hasil bersatunya kalimat, persatuan kalimat, artinya persatuan kaum muslimin. Wa quwwatul ummati, dan kekuatan umat. Wa tamamul amri, sempurnanya urusan. Wa indifa'u syururi, dan tertolaknya keburukan. Wal fitani, dan fitnah-fitnah. Wa iqamatul hududi, dan ditegakkannya hukum had. Wa insaful mazlumina minadh zalamati, dan memberikan keadilan kepada orang-orang yang dizalimi dari orang-orang yang berbuat kezaliman. Ila akhiril masalih allati fil wilayati, sampai maslahat-maslahat yang lain yang ada dalam kepemimpinan. Artinya bahwa dengan mendengarkan dan taat, maka muncul berbagai macam kebaikan. Bersatu, kuat, sempurnanya urusan, tertolaknya keburukan dan fitnah. Lalu kemudian bisa ditegakkannya hudud. Orang yang zalim pun bisa mendapatkan haknya, sampai maslahat-maslahat yang lain terkait dengan kepemimpinan. Fahada, maka ini di dalam hadis ini juga terdapat faedah fihi wujubi nasbil wali. Ya, di dalamnya terdapat faedah wajibnya mengangkat pemimpin. Wa wujubi ta'atihi, dan wajib mentaatinya. Bisam'i wa ta'ati, dengan mendengarkan dan taat. Illa idza amara bi ma'siyatin, kecuali apabila pemimpin memerintahkan kepada maksiat. Fala yuta'u fi tilkal ma'siyati, maka tidak ditaati terkait dengan maksiat itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada fi ma'siyatillahi, dalam bermaksiat kepada Allah. Amma ma'adal ma'siyah, adapun yang selain maksiat, amma ma'adal ma'siyati fayuta'u fihi, maka boleh ditaati. Al-a'da'ul ana yuriduna ayyudha'iful muslimina. Musuh-musuh sekarang hendak melemahkan kaum muslimin. Wa alla tabqa lahum wilayatun. Dan musuh tidak menginginkan kaum muslimin memiliki kepemimpinan yang kuat, yang solid. Wala yabqa sam'un, dan supaya tidak tersisa mendengarkan, wala ta'atun, dan taat enggak, agar supaya itu enggak ada semua, sehingga tidak ada kekuatan bagi kaum muslimin. Ya. Wa innama yu'tuna an-nasa al-hurriyyata bima yuridun. Itu musuh-musuh kaum muslimin memberikan kepada manusia kebebasan apa yang mereka mau. Minasyururi, berupa keburukan, wasyahawati, dan syahwat, wa ayyan halal amru, perkaranya menjadi berantakan. Fal islamu la yasluhu illa bi jama'atin. Islam tidak akan menjadi baik kecuali dengan jamaah. Wal jama'atu, dan jamaah la taqumu, tidak bisa berdiri illa bil wilayah, kecuali dengan kekuasaan kepemimpinan. Wal wilayatu la taqumu, dan kepemimpinan tidak akan tegak juga illa bisam'i wa ta'ati, kecuali dengan mendengarkan dan taat. La budda min hadha, hal ini adalah sesuatu yang harus, tidak bisa tidak. Fal a'da'u yuriduna alla yabqa lil muslimina jama'atun. Musuh tidak menginginkan kaum muslimin memiliki jamaah, artinya negerinya menjadi kuat. Wala imamatun, dan kepemimpinan.
hatta yashulan qiyaduhum lil a'da'i, sehingga kalau nggak punya pemimpin, nggak punya negeri yang kuat, akhirnya mereka pun, kaum muslimin pun tunduk kepada musuh. Dan kita sudah jelaskan makna jama'atul muslimina wa imamahum yang dalam hadisnya sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Kita sudah bahas itu. Yaitu ya kalau di masa Rasul, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Khulafa ar-Rasyidin sudah disyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti terus ke bawah sampai ya pemimpin kaum muslimin di negerinya masing-masing. Selama tidak perintahkan kepada kemaksiatan. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, was-sam'i wat-ta'ati, Nabi wasiatkan mendengar dan taat, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang jadi pemimpin kalian adalah budak. Ya. Yakni maknanya adalah waliyul amri, pemimpin, yuta'u, ditaati, limansibihi, karena kedudukannya sebagai pemimpin. Ya, wali makanati, karena kedudukannya sebagai pemimpin. Wala yunzaru ila syakhsihi, tidak dilihat pada orangnya. Wahayatihi, dan keadaannya. Artinya apakah dia dari kalangan budak, dan tidak dilihat lagi. Wa innama yunzaru ila mansibil azimi, yang dilihat adalah kedudukannya yang agung. Alladhi yatawallahu, yang dia berkuasa. Ya, la yanzuru ila abbuhatihi wa ila jamalihi. Ya, tidak dilihat dia tampan atau jelek atau tampannya. Ya. Hadza min babil hathi wat ta'kidi. Ini adalah merupakan masuk ke dalam bab dorongan dan penguatan. Ya. Falaysatil mas'alatu manzarin au abbuhatin. Ini masalah bukan masalah penampilan. Ya. Tampilan, ya, tampan, dia ganteng dan seterusnya. Al-mas'alatu mas'alatu mansibin wa maqamin. Masalahnya ini masalah kedudukannya. Jadi kita taat kepada pemimpin ya karena kedudukannya sebagai pemimpin. Fala yuta'u li ajli rughbatihi au manfaatihi huwa. Ya, kita tidaklah dia ditaati karena ya kita menyukainya atau karena ada ya manfaat terkait dengan dirinya sendiri. Wa innama yuta'u limanfa'atil muslimina. Dia ditaati karena manfaat bagi kaum muslimin. Wa maslahatil muslimina, dan maslahat kaum muslimin. Dan di dalamnya juga Allah alam ini terdapat faedah bahwa akan ada ya pemimpin yang tidak sesuai dengan kriteria. Kan dari sisi syar'i, pemimpin itu harus orang merdeka ya, bukan budak. Ini berarti nanti di dalamnya terdapat isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di belakang akan ada orang-orang yang tidak memenuhi kriteria, tapi memang nyatanya dia akhirnya jadi pemimpin. Tidak penuh memenuhi kriteria, tidak. Tetapi akhirnya dia apa? Dia jadi pemimpin. Dan ditaati karena pemimpinnya itu, selama dia tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Jadi memang ada kriteria ideal. Kalau bisa terpenuhi, walhamdulillah. Kalau tidak, ya kita tetap mentaati. Karena dia pemimpin. Karena maslahat bagi kaum muslimin. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa orang yang hidup di antara kalian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melihat perselisihan yang banyak. Fasayara ikhtilafan katsira. Hadza khabarun ma'nahu at-tahdziru. Ini adalah informasi tapi maknanya adalah memberikan peringatan. Fa inna man talat hayatuhu, sungguhnya siapa orang yang usianya panjang, fasayara ikhtilafan, maka dia akan melihat perselisihan. Hada fi asri sahabati, ini di masa para sahabat. Artinya nanti di belakang akan terjadi perselisihan-perselisihan. Sebagaimana telah dijelaskan pada hadisnya Hudzaifah ibn al-Yaman. Terlebih lagi setelah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, terbunuh, pecah dan terbuka pintu fitnah, tidak akan tertutup setelah itu. Maka perselisihan-perselisihan terus terjadi. Nah, ini terjadi masih pada zamannya para sahabat. Fa kaifa ba'da tatawuliz zamani, bagaimana setelah masa yang lama dan jauh. Fa innahu yakthurul ikhtilafu wal firaq wal ahzabu, maka sesungguhnya akan semakin banyak perselisihan, firqah-firqah, kelompok-kelompok, golongan-golongan. Fal wajibu inda dzalika, maka kewajiban pada saat itu adalah at-tamassuku bi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam, berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Fal ismatu minal ikhtilafi, maka keterjagaan dari khilaf, dari perselisihan, dari ikhtilaf, dari perselisihan. Wal ismatu, dan terjaga minal khatari, dari mara bahaya, adalah dengan huwat tamassuku, yaitu dengan berpegang bisunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau kallafaka hadha thamanan bahidan fasbir, walaupun harus dengan dengan harga yang mahal, ya, Anda harus tetap bersabar. Walaupun dengan harga yang sangat mahal, artinya kita harus berhadapan dengan hal yang besar, ya, kita harus tetap berpegang pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasbir. Wal muradu bi sunnati, yang dimaksud dengan sunnahku, ay tariqatu sallallahu alaihi wasallam, adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya khulafa' rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajidhi, gigit dengan gigi geraham. Wal khulafa'ur rasyidun, al khulafa'ur rasyidun, mereka adalah humul khulafa'ul arba'ah, mereka adalah 4 khalifah. Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar, wa Umaru, dan Umar, wa Uthmanu, dan Uthman, wa Aliyun, dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Haula'i humul khulafa'ur rasyidun, mereka lah al khulafa'ur rasyidun. Lianna amalahum, karena praktek mereka, tawtidun, adalah penguat, li sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tathbitun laha, dan pengokoh bagi sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu 'alaiha bin nawajidh, gigit dengan gigi geraham. Ya. Hadza min syiddatil hirs, ini adalah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya. Syabbahal waqi' fil fitani. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan yang terjadi di dalam fitnah, kal waqi' fil lujjati la yanju minha illa bihablin ya'tasimu bihi, seperti orang yang ada pada gelombang, ya, gelombang. La yanju minha, yang tidak akan bisa selamat darinya, illa bihablin ya'tasimu bihi, kecuali dengan tali yang dia berpegang pada tali tersebut. Wa yumsikul habla, dia berpegang pada tali. Falau annal habla in falata minhu ghariqa, kalau seandainya tali terlepas darinya, maka dia akan tenggelam. Fahuwa min hirsihi 'alal habli, fahuwa min hirsi 'alal habli ya'addu 'alaihi bi adrasihi. Ya, ini termasuk dia sangat bersemangat untuk berpegang kepada tali tersebut sehingga dia gigit dengan gigi gerahamnya. Ya'addu 'alaihi bi adrasihi, dia gigit dengan gigi gerahamnya. Saking dia berpegang pada tali itu, la yaktafi, tidak cukup bi imsakihi biyadihi, tidak cukup berpegang dengan kedua tangan saja. Bal ya'addu 'alaihi bi adrasi, tapi dia gigit dengan gigi gerahamnya. Hadza min syiddatil khatari, ini karena sangat bahaya, ya, wa syiddatil hirsi 'alan najati, dan sangat menginginkan keselamatan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan keselamatan bagi umat. Gigit dengan gigi geraham, bukan hanya sekedar pegang saja, tapi gigit, tamassaku biha, berpegang dengannya, dan gigit dengan gigi geraham. Sungguh-sungguh, jangan dilepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri, jauhilah oleh kalian hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena hal baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalatun, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Wa iyyakum wa muhdatsatul umuri, jauhilah hal-hal yang baru. Fama khalafa sunnatar Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatal khulafa'i, dan sunnahnya khulafa' ar-rasyidin, fa innahu min muhdatsatil umuri, maka termasuk hal baru. Hadzara minhu ar-rasulu, yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan dari hal tersebut sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana
ashabuhu yuhassinunahu. Walaupun pelaku-pelaku hal baru itu menampakkan bahwa hal itu adalah baik. Ya. Wa yaquluna, dan mereka berkata hadza ta'atun lillah, ini kan ketaatan kepada Allah. Wa taqarrubun ilaihi, dan mendekatkan diri kepada Allah. Fa innahu la yanfa', karena sesungguhnya hal yang tadi yang bukan bagian daripada sunnahnya Rasul dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin tidak bisa mendatangkan manfaat dari sisi agama maksudnya. Wala tataqarrabu ila Allah, dan tidak bisa engkau mendekat dan tidaklah engkau boleh mendekatkan diri kepada Allah illa bima syara'a, kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atataqarrabu ila Allah bi syai'in lam yashra'hu, apakah engkau hendak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadza bid'atun, ini adalah kebid'ahan. La tataqarrab ila Allah illa bima syara', janganlah engkau mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan. Fal 'amalu lahu syartani, maka amal itu memiliki dua syarat. Yang pertama, al-awwalu al-ikhlasu lillah. Yang pertama, syarat yang pertama adalah ikhlas kepada hanya untuk Allah semata. Ini syarat yang pertama adalah ikhlas, ya, hanya untuk Allah saja, untuk Allah semata. Wathani, dan yang kedua, ini yang pertama. Wathani, dan yang kedua, al-amalu bisunnati wa tajannubul bid'ah. Yang kedua adalah ya, mengamalkan sunnah, wa tajannubul bid'ah, dan menjauhi bid'ah. Fa in kana al-amalu fihi syirkun, apabila amalan di dalamnya terdapat kesyirikan, fala yuqbalu, maka tidak diterima. Wa in kana mubtada'an la yuqbalu aydan, apabila amal tersebut bid'ah maka tidak diterima juga. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun, sesungguhnya setiap hal baru dalam agama adalah kebid'ahan dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Hadza fihi raddun, ini di dalamnya terdapat bantahan ala man, bagi orang yuqassimuna al-bid'ata ila bid'atin hasanatin wa bid'atin sayyi'atin. Ini bantahan terhadap orang yang membagi bid'ah kepada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Qalu, mereka berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ya, siapa orang yang membuat sunnah yang baik di dalam Islam. Naqulu, kita katakan, lam yaqul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkata man ibtada'a fil islami bid'atan hasanatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan siapa orang yang membuat hal baru dalam Islam dengan bid'ah yang baik. Hatta taqulu hunaka bid'atun hasanatun, sehingga Anda atau kalian boleh berkata bahwa ada bid'ah hasanah. Wa ma'na sanna fil islami sunnatan hasanatan, yang dimaksud di dalam hadis sanna fil islami sunnatan hasanatan, ay amila bis sunnati, artinya mengamalkan sunnah, inda tarkin nasilaha, ketika manusia meninggalkan sunnah. Itu makna sanna fil islami sunnatan hasanatan, adalah ketika orang meninggalkan sunnah, Anda mengerjakannya, menghidupkannya. Ya. Lianna sabab al-hadithi, karena sebab munculnya hadis ini, fil ladzi, yaitu terkait dengan orang badara bis sadaqati, yang segera memberikan sedekah ketika Nabi anjurkan untuk sedekah. Yang lainnya masih diam, dia segera duluan. Nah, ini kan amalan sunnah. Lalu orang kemudian mengikutinya. Faqtada bihin nasu, maka orang-orang pun mengikutinya. Wa qaddamu sadaqatihim, dan mereka pun memberikan sedekah mereka. Wa sadaqatu sunnatun, dan memberi sedekah itu sunnah. Laisat bid'atan, ya, memberikan sedekah itu bukan bid'ah. Fa yaqtaduna bihi idza amila bis sunnati, jadi orang-orang mengikutinya ketika dia mengamalkan sunnah. Walahu ajruha, dia mendapatkan pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang-orang yang mengamalkannya, yang mengikutinya. Wa hadza fihi ad-da'watu ila sunnati idza tarakahan nas,
Dan ini di dalam hadis man sanna sunnatan fil Islam sunnatan man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, di dalamnya terdapat seruan anjuran untuk mengamalkan sunnah ketika dia ditinggalkan oleh manusia. Naam. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Kita cukupkan dulu ya qiraah kita. Jadi hadis yang dibawakan oleh Asy-Syaikh di dalam bab ini, bab at-tahdhir minal bid'ah, hadisnya Irbad bin Sariyah, ini adalah wasiat perpisahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan seakan-akan ini bagian daripada juga isyarat perpisahan atau berakhirnya risalah Fadlul Islam ini. Yang tadi kita sudah sebutkan. Ini isyarat dari Asy-Syaikh akan berakhirnya risalah Fadlul Islam ini. Yang dibawakan hadis perpisahan atau wasiat perpisahan. Yang di antara wasiatnya adalah berbagai macam kebaikan-kebaikan. Di antara, jadi kan ini disebutkan wasiatnya dengan umum dulu. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara takwa kepada Allah, mendengarkan dan taat kepada pemimpin walaupun dia adalah budak. Di antara takwa kepada Allah adalah berpegang kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya Khulafa ar-Rasyidin. Di antara makna bertakwa kepada Allah adalah menjauhi hal baru dalam agama karena dia adalah bid'ah dan bid'ah adalah kesesatan. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, ini yang bisa kita kaji di kesempatan malam hari ini, dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita taufiqnya, hidayahnya, dan dijaga kita, diselamatkan dari berbagai macam fitnah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.